Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan, kali ini kita akan lanjutkan dari materi pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai difusi, osmosis, dan plasmolisis. Kalau minggu lalu kita sudah bahas mengenai proses bagaimana unsur hara dan air dapat melakukan translokasi atau perpindahan atau dapat diserap oleh tumbuhan. Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana proses perpindahan senyawa tersebut dari akar hingga ke daun. Nanti dalam pembahasan hari ini akan kita jelaskan mengenai absorpsi, transpirasi, dan translokasi. Sebelumnya ada beberapa subpokok bahasan yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai absorpsi. Ada pengertian, kemudian fase dan terminologinya, kemudian transpirasi, pengertian, arti penting dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, terakhir nanti translokasi mengenai pengertian, kemudian bagaimana translokasi unsur hara, kemudian translokasi senyawa organik, dan faktor yang mempengaruhi translokasi. Kita mulai yang pertama mengenai absorpsi atau penyerapan. Di sini absorpsi didefinisikan sebagai suatu proses penyerapan atau asimilasi zat ke dalam sel atau melintasi jaringan dan organ melalui mekanisme difusi atau osmosis. Zat yang diserap oleh tumbuhan berupa air dan unsur hara. Kalau kalian perhatikan di gambar, tampak bahwa di dalam tanah akan terdapat kandungan air tanah yang selanjutnya akan dilakukan absorpsi atau penyerapan oleh rambut-rambut akar. Nah, proses apakah yang menyebabkan air dapat masuk ke dalam rambut-rambut akar? Nah, minggu lalu sudah kita bahas proses ini dan juga menjadi salah satu pertanyaan yang saya ajukan di dalam penugasan ya. Jadi air masuk ke dalam akar karena dia melalui suatu membran yang kita sebut sebagai membran sel, maka mekanismenya kita sebut sebagai peristiwa osmosis. Nah, air yang sudah masuk ke rambut akar ini kemudian akan ditranslokasikan atau dipindahkan dari rambut-rambut akar menuju ke arah silam. Ya. Nah, dalam masuknya air dan unsur hara terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, pergerakan unsur hara atau ion dari tanah ke permukaan akar. Proses ini terjadi dengan mekanisme difusi dan aliran massa bersama dengan aliran air menuju akar transpirasi pada tanaman. Jadi, unsur hara masuk ke dalam rambut-rambut akar dalam bentuk terlarut atau dalam bentuk solut. Ya. Selanjutnya, setelah unsur hara dan air masuk ke dalam rambut akar, maka akan terjadi akumulasi di dalam sel akar. Nah, jadi dikumpulkan terlebih dahulu ion-ion dari unsur hara dan air, baru kemudian setelah penuh terjadi pergerakan ion dari permukaan akar ke silem. Nah, sekarang unsur haranya mulai diangkut menuju silem. Tahap keempat, begitu sampai ke silem, maka ion dari akar itu akan ditranslokasikan menuju daun dengan menggunakan mekanisme aliran massa atau tergantung dengan bagaimana jumlah massa di sini adalah jumlah partikel ya. Jadi perbedaan gradien konsentrasi partikel dari yang berjumlah banyak ke yang berjumlah sedikit ini yang menyebabkan terjadinya translokasi ion. Kemudian di dalam daun, ion dilepaskan dari silem ke tulang daun menuju ke apoplas di daun untuk selanjutnya diakumulasikan di dalam sel daun. Hasil akumulasi ini selanjutnya akan ditranslokasikan ke area-area yang membutuhkan unsur hara tersebut. Kemudian tadi kita kenal ada dua istilah yaitu apoplas dan simplas. Ini adalah mekanisme atau proses atau perjalanan air dari tahap 2 ke tahap 5 tadi. Jadi bagaimana air dan unsur hara diakumulasikan di dalam sel sampai perjalanannya menuju silem. Nah, untuk apoplas,
bagian dari sel atau jaringan yang dilewati oleh larutan unsur hara dan air tersebut adalah bagian yang bersifat mati, artinya melewati ruang-ruang antar sel. Kalau kalian perhatikan di gambar, ini adalah bagian yang ditunjukkan dengan jalur berwarna merah. Jadi kalau kalian perhatikan, dia tidak pernah terakumulasi masuk ke dalam sel, tapi dikumpulkan melalui ruang antar sel, kemudian ditranslokasikan atau diarahkan ke silem melalui ruang antar sel, sampailah dia ke silem. Nah, sebaliknya untuk simplas, bagian yang dilalui oleh ion dan air itu adalah bagian yang hidup dari sel. Jadi, larutan masuk ke dalam sel, diakumulasikan, kemudian ditransfer ke antar sel melalui suatu lubang yang kita kenal dengan istilah plasmodemata. Ini adalah lubang-lubang yang saling menghubungkan antara sel tumbuhan yang satu dengan sel tumbuhan yang lainnya, demikian seterusnya sampai dia mencapai silem. Baru dari silem kemudian akan diangkut melalui mekanisme pengangkutan sampailah dia ke daun. Selanjutnya, beberapa terminologi atau istilah yang akan sering kalian temukan pada saat kita mempelajari mekanisme transport larutan unsur hara dan air pada tumbuhan. Secara umum, sistem pengangkutan pada tumbuhan bisa dibagi menjadi dua mekanisme, yaitu mekanisme secara pasif, artinya tidak menggunakan energi hasil dari metabolisme untuk proses pengangkutan. Yang kedua, secara aktif, artinya menggunakan energi hasil metabolisme biasanya dalam bentuk ATP untuk melakukan proses pengangkutan. Kita bahas yang pengangkutan secara pasif terlebih dahulu. Ada beberapa macam pengangkutan secara pasif. Yang pertama ada yang namanya aliran massa. Aliran massa di sini didefinisikan sebagai aliran solut atau aliran senyawa-senyawa terlarut yang terjadi akibat perbedaan tekanan dan mengikut sertakan sejumlah gugus atom atau molekul yang bergerak bersama. Jadi, mekanismenya jumlah massa yang banyak akan berpindah bersama ke area yang jumlah massanya sedikit. Kalau kalian perhatikan di gambar ini, dari dalam tanah misalnya jumlah substrat atau solut yang ada banyak dan senyawa-senyawa substrat ini akan bergerak bersama-sama masuk ke dalam akar. Yang kedua, difusi terjadi akibat adanya perbedaan konsentrasi. Ini mungkin tidak perlu saya jelaskan secara terperinci lagi karena minggu lalu sudah ya. Jadi dari konsentrasi senyawa tinggi ke konsentrasi senyawa rendah terjadilah proses difusi. Yang ketiga, intersepsi akar. Akar tumbuh menuju nutrien sampai terjadi kontak langsung. Jadi transport pasif untuk intersepsi akar ini tergantung dari bagaimana proses pertumbuhan akar itu sendiri. Ya, jadi kita tahu dalam salah satu ciri makhluk hidup itu kan ada yang namanya proses adaptasi. Ya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana akar itu tumbuh untuk mencari sumber hara atau mencari air. Arah tujuannya ke sana. Ini yang mengakibatkan terjadinya intersepsi akar. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya pertukaran ion. Masuknya ion hidrogen yang diserap melalui dinding sel dapat diganti oleh sebuah ion kalsium. Ion hidrogen akan keluar dan ion kalium dapat diserap oleh dinding sel. Jadi mekanisme pertukaran. Jadi hidrogen dari dinding sel akan keluar, kemudian kalium dari tanah akan masuk. Jadi bertukar karena muatannya sama, dia dapat bertukar secara langsung. Dengan cara ini pula, anion dapat bertukar dengan ion hidroksid yang terserap. Ini disebut mekanisme carbonic acid exchange. Jadi, karbon dioksida yang merupakan hasil dari proses respirasi yang terjadi di dalam sel akan dikeluarkan,
kemudian akan bereaksi dengan air yang terdapat di lingkungan, membentuk suatu asam hidroksil, H+ ditambah HCO3-, kemudian HCO3- dari proses ini bersifat asam akan mengikat kalium yang ada di tanah, membentuk K+ HCO3- yang kemudian akan diserap oleh akar. Jadi, mekanisme carbonic acid exchange. Jadi, ini adalah asam karbonnya mengikat kalium akan masuk ke dalam akar. Selanjutnya, mekanisme keseimbangan Donan. Ini berkaitan dengan muatan-muatan yang ada pada masing-masing senyawa. Kita tahu bahwa dalam proses difusi itu tergantung dari ukuran molekul-molekul yang ingin diangkut. Jika molekulnya terlalu besar, molekul tersebut tidak dapat melakukan proses difusi karena terhalangi oleh sel membran atau membran sel. Ya, jadi senyawa tersebut tidak bisa keluar atau kalau dari luar senyawa tersebut tidak bisa masuk. Peristiwa ini tergantung dari muatan yang ada. Ya, biasanya jika proses metabolisme mengakibatkan muatan di dalam sel negatif, sedangkan di luar sel itu muatannya positif, nah, akan terjadi peristiwa tarik-menarik, tergantung bagian mana yang lebih banyak. Jika muatan negatif di dalam sel lebih banyak, maka muatan positif dari luar akan cenderung masuk menarik ion-ion positif. Sebaliknya, jika di dalam sel banyak ion positif, sedangkan ion negatif di luar sel sedikit, maka ion negatif sekarang yang akan ditarik ke dalam sel. Pertukaran ini terhalangi karena tidak dapat berdifusi, sudah disampaikan. Jika anion tidak dapat berdifusi keluar sel, maka keseimbangan terjadi dengan menyerap kation, sehingga menaikkan konsentrasi. Nah, proses ini akan terjadi sampai terjadi keseimbangan muatan di luar dan di dalam sel. Selanjutnya, transport secara aktif. Ada beberapa mekanisme di sini mengenai transport aktif. Yang pertama ada yang disebut sebagai teori carrier atau teori pembawa. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dalam transport aktif menggunakan energi hasil metabolisme. Carrier yang dikatakan carrier di sini adalah suatu enzim atau protein yang bisa berubah bentuk sehingga mampu memilih ion yang diangkutnya dan tidak membawa ion yang bukan pasangannya. Jadi ionnya harus berpasangan dengan enzim masing-masing. Bentuk ini dapat menembus membran plasma dari luar ke dalam, kemudian membentuk struktur yang lebih kompleks. Selanjutnya, protein lecithin sebagai carrier menganggap adanya beberapa senyawa amfoter. Senyawa amfoter itu adalah senyawa yang dapat bereaksi sebagai asam ataupun basa sebagai carriernya. Ion dari luar diambil oleh lecithin, bergerak ke dalam, kemudian melepaskan ion dengan jalan hidrolisis. Selama sintesis, lecithin membutuhkan ATP. Kemudian selanjutnya teori pompa sitokrom. Pada teori ini diasumsikan bahwa carrier-nya berupa anion sitokrom. Anion ini akan mengisi muatan-muatan positif yang ditinggalkan elektron saat masuk ke dalam sel. Gerakan elektron diikuti oleh anion sampai permukaan dalam dan kemudian dilepaskan ke vakuola. Kalau kalian perhatikan, kita mulai dari protein lecithin sebagai carrier terlebih dahulu. Di sini melibatkan energi dalam bentuk ATP. Jadi energi ini bersama suatu enzim yang namanya kolin akan berikatan dengan asetil membentuk lecithin. Lecithin ini akan mengikat anion
dan kation dari luar sel. Kemudian terjadi hidrolisis setelah terjadi perikatan oleh enzim yang namanya letisinase, kemudian menghasilkan fosfositik asid dan kolin, masing-masing akan melepaskan kation dan anionnya ke dalam sel. Untuk mempermudah pemahaman terhadap mekanisme transport pasif dan transport aktif, maka silakan perhatikan video animasi pembelajaran berikut. Like all living organisms, plants need nutrients for their proper growth and development. They get carbon, oxygen and hydrogen from air and water to carry out photosynthesis, which is a very important process for plants. But what about mineral nutrients? Where do they get their mineral nutrients from? The answer is soil. The presence of minerals in soil is a result of weathering of parent rocks. This means the parent rocks undergo various chemical and physical mechanical changes, leaving behind these mineral elements in the soil as a result. These minerals in soil are either in absorbed form or in dissolved form. So to absorb the minerals from the soil, plants use their roots and in some cases their leaves. The mineral nutrients absorbed have many functions and roles to play in the body of plants. They are constituents of various proteins, pigments, nucleic acids and enzymes. They also play roles in cell signaling and metabolism. Plants take up these mineral nutrients in the form of ions. This uptake of minerals can either be a passive process termed as passive transport, which takes place along the concentration gradient, thus requiring no energy, or an active process termed as active transport, which requires energy because it occurs against the concentration gradient. The passive process transport or absorption can be explained by diffusion theory, the ion exchange theory, and Donan's equilibrium. Diffusion theory. When the concentration of mineral ions is higher in the external soil solution than the root, then the ions in the soil solution will move from a region of higher concentration, in this case the soil solution, to a region of lower concentration, that is the roots. This movement of molecules or ions is called diffusion. The ions keep moving inside until an equilibrium is reached. One of the reasons that allows the ions to diffuse into the root cells is because of the apparent free space. However, unlike non-charged molecules, ions will have difficulty to pass through the hydrophilic membrane directly. To facilitate the movement, the proteins called channel proteins and carrier proteins are needed. Ion exchange theory. In this process, the ions, mainly cations, that are absorbed to the root surface due to the negative charge of the cell wall, are exchanged with the ions present in soil. The positively charged hydrogen ions absorbed into the surface of the roots can easily be exchanged with cations of sodium and potassium present in the soil. Similarly, an anion like hydroxyl ion from the root cell can be exchanged with anion present in the soil. Ion exchange can be explained by contact exchange theory. According to contact exchange theory, ions can be taken up the plant without being dissolved in soil. The ions absorbed onto the root surface and the ions attached to clay particles are not entirely static. They oscillate in a small volume of space, and if the roots of plant and the soil particles are in close proximity, that the oscillation volume of the ions overlap, ion exchange can take place. The exchanged ions enter the root by diffusion. Carbonic exchange theory. Roots of the plants continuously respire, which results in production of carbon dioxide. The carbon dioxide produced during respiration in roots combines with water to form carbonic acid, which dissociates into hydrogen and bicarbonate ion. The hydrogen ions produced as a result are exchanged with cations in soil. Donan equilibrium. Another theory of passive absorption is Donan's equilibrium theory, which states that there are some ions inside the root cells that are indiffusible across the membrane due to the selective nature of the cell membrane. If the root cells have cations accumulated inside as indiffusible ions, then anions present in soil
enter the membrane without expenditure of energy to maintain a balanced electrical potential. The movement of anions in this example will result in an equilibrium which may not be equal in terms of concentration. These mechanics enable plants to take up minerals from the soil to ensure their proper growth. Generally, the mineral ion concentration inside the cell can be higher than the surrounding soil. In this case, the ions move against the concentration gradient. That is from lower concentration to higher concentration. This movement is termed as active transport and requires energy. Two theories, carrier concept theory and electrochemical gradient theory, have been proposed to explain how ions are taken up by plants via active absorption. Carrier concept theory. According to the carrier concept, the movement of ions across a membrane is mediated by special carrier molecules present in the membrane. These carrier molecules are usually proteins, but they can also be cytochromes and lecithin, phospholipids. Generally, carrier molecule works by binding ions to the carrier molecule and forms a carrier ion complex, causing a change in the conformation of the carrier molecule. The carrier ion complex passes through the membrane. When it reaches the inner side of the membrane, the carrier molecule changes its conformation and releases the ion. After the release of the ion, the carrier moves back to the outer surface of the membrane to bind another ion. The binding of ion and its release both require energy, which is provided by ATP. Electrochemical gradient hypothesis. An electrochemical gradient exists across the plasma membrane of the cells. This is due to two things. 1. The splitting of water molecules into hydrogen and hydroxyl ions. 2. The conversion of ATP into ADP and PI, inorganic phosphate. The proton pumps, in plasma membrane, pump out hydrogen ions while hydroxyl ions stay inside the cell, giving inside of the cell a negative charge. The proton concentration increases outside the cell than inside, generating a proton motive force. The electrical and proton gradients established as a result drive cation and anion uptake. Anions from outside the cell are exchanged with hydroxyl ions inside the cell, while the cations move inside the cell via ATPase. ATPase configuration changes as it binds the cation. It then transports the cation into the cell and changes back its configuration to bind another cation. This process is aided by the hydrolysis of ATP. Oke, selanjutnya penugasan untuk pertanyaan pertama. Coba kalian perhatikan gambar eksperimen sederhana di bawah. Eksperimen ini biasanya dilakukan untuk membuktikan terjadinya proses absorpsi larutan. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada bunga tersebut? Silakan dijelaskan. Selanjutnya, setelah absorpsi, kita akan membahas mengenai transpirasi. Transpirasi di sini didefinisikan sebagai hilangnya air dari jaringan tanaman yang hidup dalam bentuk uap air. Transpirasi berbeda dengan evaporasi. Jika evaporasi itu adalah kehilangan air dari permukaan benda mati. Transpirasi dapat terjadi melalui stomata, lentisel, atau kutikula. Nah, proses transpirasi merupakan proses penting karena hilangnya air melalui transpirasi dapat menghasilkan gradien energi dan menyebabkan gerakan air dari akar sampai ke daun, kemudian akan membawa senyawa terlarut dari dalam tanah.
Transpirasi di sini berkaitan erat dengan proses penyerapan air, aliran makanan, serta keseimbangan air dalam tanah. Ada 3 macam proses transpirasi di sini tergantung dari pada bagian apa uap air itu keluar. Ada transpirasi kutikuler, transpirasi lentikuler, dan transpirasi stomata. Transpirasi kutikuler terjadi ketika uap air lepas ke udara melalui bagian kutikula yang terdapat pada epidermis atas pada daun dan batang. Nah, kutikula ketebalannya bervariasi tergantung dari jenis tumbuhannya. Makin tebal kutikula, semakin sedikit air yang berkurang. 20% transpirasi ini biasanya terjadi melalui kutikula. Yang kedua, transpirasi lentikuler. Lentisel adalah daerah pada kulit kayu yang berisi sel-sel yang tersusun lepas, yang sering dikenal sebagai alat komplementer pada proses penguapan. Uap air yang hilang ini biasanya sedikit, hanya sekitar 0,1% dari total transpirasi yang dilakukan oleh tanaman. Yang ketiga, transpirasi stomata. Nah, sebagian besar proses transpirasi atau hilangnya air pada tanaman ini terjadi melalui transpirasi stomata. Kita tahu bahwa stomata itu adalah lubang kecil pada jaringan epidermis bawah daun yang dapat membuka dan menutup karena aktivitas dari guard cell atau sel tetangga. Mekanisme transpirasi. Transpirasi itu merupakan proses fisis, yaitu bagaimana air mengalami penguapan, biasanya dipengaruhi oleh faktor fisik dari luar, kemudian juga merupakan proses fisiologis, artinya dipengaruhi oleh tanaman itu sendiri, misalnya struktur daun, kemudian proses pembukaan stomata, dan sebagainya. Mekanisme transpirasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, terjadi penguapan air dari dinding sel di dalam ruang antar sel. Air diserap melalui akar, dibawa ke bagian atas tumbuhan melalui gerakan air, menguap pada permukaan sel, kemudian mengumpul dalam ruang antar sel sehingga menaikkan tekanan uap. Jika tekanan uap di dalam sel lebih tinggi dari tekanan uap di luar sel atau di dalam lingkungan, maka uap air tersebut akan ditranspirasikan keluar. Yang kedua, difusi uap air dari ruang sel atau antar sel ke udara. Uap air berdifusi tadi seperti yang sudah disampaikan melalui stoma, melalui kutikula, atau melalui lentisel ke udara yang lebih kering karena di luar tekanan uap lebih rendah. Pentingnya transpirasi. Nah, proses transpirasi tadi dikatakan adalah kehilangan air. Nah, tentu saja hal ini dapat membawa dua dampak bagi tumbuhan itu sendiri. Bisa menguntungkan, bisa merugikan. Ya. Pengaruh positif dari proses transpirasi pada tumbuhan yang pertama dapat menurunkan suhu daun. Pada kondisi cuaca yang panas, transpirasi akan meningkat sehingga banyak uap air terakumulasi di permukaan daun, akibatnya suhu daun akan turun. Yang kedua, sebagai akibat dari proses transpirasi, terjadi peningkatan cairan dalam tanaman. Cairan di sini bukan dalam artian air, tapi dalam artian sap atau getah yang terdapat pada tanaman. Kemudian, meningkatkan penyerapan unsur hara, karena semakin tinggi transpirasi, semakin tinggi juga penyerapan air yang membawa unsur hara. Kemudian, meningkatkan translokasi unsur hara, jadi bagaimana unsur hara itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian membantu gerakan air ke atas dan penguapan air yang berlebihan. Dampak negatifnya, daun mengalami kehilangan turgiditas dan menjadi layu. Kemudian stomata menutup sehingga mengurangi laju fotosintesis. Pertumbuhan tanaman dapat terhambat atau bahkan terhenti, dan yang paling fatal adalah mengakibatkan kematian pada tanaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi ada dua. Faktor dari luar, misalnya angin, cahaya, kelembaban, tekanan udara, dan persediaan air. Semakin tinggi
atau semakin cepat pergerakan udara atau terbentuknya angin, maka semakin cepat juga proses transpirasi. Demikian juga cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya, transpirasi akan semakin cepat. Sebaliknya kelembaban. Jika kelembaban di lingkungan tinggi, maka proses transpirasi akan terhambat. Tekanan udara tinggi, proses transpirasi juga akan terhambat. Persediaan air tinggi di dalam tanah akan menyebabkan proses transpirasi meningkat. Faktor dari dalam bisa dari anatomi daunnya, bagaimana kerapatan stomata, ketebalan daun, bentuk daun, serta ukuran daun, kemudian luas area daun, rasio perbandingan antara pucuk dan akar, kemudian orientasi daun di tajuk pohon tersebut. Itu juga akan mempengaruhi. Misalnya, dari segi anatomi kerapatan stomata. Semakin rapat stomata, semakin banyak jumlah stomata yang terdapat pada daun sehingga transpirasi akan berlangsung semakin cepat. Ketebalan daun. Semakin tebal daun, maka tingkat transpirasi akan semakin rendah. Semakin tipis daun, maka akan semakin tinggi. Dan bentuk daun. Inilah yang menyebabkan perbedaan sifat morfologi daun jika kita perhatikan antara daun tumbuhan yang hidup di lingkungan kering dan lingkungan basah. Biasanya daun tumbuhan di lingkungan kering akan semakin tebal, kutikulanya juga akan semakin tebal. Pada tumbuhan di daerah yang banyak air, daun akan semakin tipis dengan kutikula yang tipis pula. Perbedaan transpirasi dan evaporasi. Transpirasi diatur oleh aktivitas sel penjaga pada stomata. Luas permukaan transpirasi diatur oleh guard cell, sedangkan pada evaporasi, stomata dan guard cell tidak terlibat. Transpirasi terjadi pada sel hidup. Transpirasi terjadi untuk mencegah kekeringan di permukaan sel, sedangkan evaporasi menyebabkan mengeringnya permukaan. Kemudian perbedaan antara transpirasi dan gutasi. Transpirasi terjadi di siang hari, sedangkan gutasi biasanya terjadi di malam hari. Air keluar dalam bentuk uap pada transpirasi, pada gutasi air keluar dalam bentuk cairan. Air yang ditranspirasikan pada transpirasi itu murni, sedangkan pada gutasi mengandung garam dan gula terlarut. Transpirasi terjadi melalui stomata, kutikula, dan lentisel. Gutasi melalui stomata dan hidatoda. Hidatoda ini adalah lubang di ujung vena daun atau di ujung tulang daun. Transpirasi diatur oleh stomata, menurunkan suhu permukaan, sedangkan gutasi tidak ada hubungannya dengan penurunan suhu, hanya mengeluarkan air berlebih dari tanaman. Gutasi biasanya terjadi pada tanaman herba. Tekanan akar biasanya tinggi sehingga air keluar dalam bentuk tetesan pada bagian tepi atau ujung daun. Jumlah tetesan pada gutasi bervariasi dengan komposisi air murni saja atau air yang mengandung bahan organik dan anorganik. Biasanya terjadi pada bagian hidatoda, pembukaan stomata di epidermis yang berlokasi di dekat ujung atau vein kerangka daun. Pada kawasan tropis, gutasi terjadi pada malam hari. Nah, biasanya sering terjadi pada tumbuhan-tumbuhan tropis. Karena kita tahu daerah tropis itu tinggi curah hujannya, sehingga selain transpirasi, air juga harus dikeluarkan melalui proses gutasi. Kalau kalian perhatikan, gutasi terjadi di ujung-ujung pertulangan daun. Nah, ini adalah tulang-tulang daunnya. Gutasinya keluar dari hidatoda di ujung pertulangan daun. Pertanyaan kedua. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar eksperimen di bawah ini. Ini adalah eksperimen yang dilakukan untuk
membuktikan terjadinya transpirasi menggunakan alat yang disebut sebagai fotometer. Jadi dibuat sistem tertutup ya. Jadi potongan cabang tumbuhan dimasukkan ke dalam suatu sistem yang sudah berisi air sehingga jenuh. Kemudian ada area yang dibiarkan dengan sengaja mengandung gelembung udara. Nah, sekarang pertanyaannya, jika proses transpirasi terjadi, apa yang akan terjadi pada gelembung udara ini? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai translokasi. Translokasi merupakan syarat yang harus dilakukan oleh tumbuhan agar dapat melakukan pertumbuhan. Translokasi di sini berarti pergerakan air, unsur hara, dan beberapa senyawa organik dari akar ke daun, dan pergerakan karbohidrat dan senyawa organik lain dari daun ke akar dan ke bagian-bagian meristematik. Jadi kalau kalian perhatikan, translokasi itu dapat terjadi atau dialami oleh air setelah dia masuk ke silem di bagian akar, atau dapat terjadi pula pada glukosa dan substansi-substansi hasil fotosintesis dari daun dipindahkan ke berbagai bagian tumbuhan yang memerlukannya. Pergerakan unsur hara dan senyawa organik dari satu bagian tanaman ke bagian yang lain inilah yang kita sebut sebagai translokasi. Translokasi di sini dikontrol oleh proses transpirasi. Jadi, transpirasi dan translokasi merupakan dua hal yang selalu bersamaan. Pada siang hari yang panas, biasanya 100-150 liter air ditransfer melalui akar dan batang ke daun, membawa unsur hara dan beberapa senyawa organik. Kemudian dari daun, bahan-bahan hasil fotosintesis seperti karbohidrat, gula, dan sukrosa akan dibawa ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pergerakan air, unsur hara, dan beberapa senyawa organik dari akar ke daun terjadi pada silem. Cairan silem mengandung unsur hara, hasil pengangkutan atau hasil absorpsi tadi dari akar, kemudian mengandung karbohidrat, sukrosa, glukosa, dan fruktosa, mengandung senyawa nitrogen organik, misalnya asam amino dan amida, senyawa organik seperti hormon, sitokinin, dan gibberellin, serta enzim juga ditranslokasikan melalui cairan silem. Translokasi dari akar ke daun terjadi secara aliran massa dalam aliran transpirasinya, sedangkan sedang gerak lateral keluar silem terjadi secara difusi. Ya, jadi proses naiknya dari akar ke daun itu terjadi melalui aliran massa, sedangkan gerak lateral keluar dari silem itu terjadi secara difusi. Kecepatan pergerakan unsur hara dari akar ke daun bisa berbeda dari satu tanaman ke tanaman lain tergantung dari absorpsi oleh dinding silem. Jadi ada dua istilah di sini harus kalian perhatikan. Ada absorpsi, masuknya senyawa-senyawa dari luar ke dalam sel melalui proses penyerapan. Ada adsorpsi, yaitu ikatan antara senyawa terlarut dan air ke dinding sel pada silem. Tergantung pada macam ion dan jenis tanamannya. Kemudian contoh ion yang ditransfer dalam silem biasanya terjadi secara lambat, misalnya kalsium, besi, dan seng. Nitrogen dan unsur hara mineral untuk pertumbuhan daun utamanya diangkut melalui silem, tetapi dapat pula melalui floem bila unsur tersebut berasal dari daun tua. Pada pertemuan kedua kita sudah membahas mengenai unsur-unsur hara esensial dan non-esensial, serta defisiensi yang terjadi dan gejala-gejala yang diakibatkan. Nah, ini biasanya terjadi karena bisa terangkut atau tidaknya mineral tersebut dari atau ke daun. Mobilitas dalam floem untuk pengangkutan ini sangat bervariasi.
Kalsium tidak dimobilisasi karena sekali diserap akan melekat pada daun, sehingga kekurangan kalsium biasanya menyebabkan daun tetap menjadi hijau. Kemudian sebagian unsur hara mineral dapat hilang dari daun karena unsur hara dalam apoplas di daun atau daging daun itu mudah tercuci oleh air hujan. Contohnya misalnya di sini, kalau kalian perhatikan sirkulasi mineral dalam pohon dan pengembaliannya ke dalam tanah melalui pencucian dan gugurnya daun. Jadi penyerapan unsur hara terjadi melalui rambut-rambut akar masuk ke silem. Dari silem kemudian unsur-unsur tersebut ditransport sampai ke daun. Kemudian digunakan untuk berbagai fungsi fisiologis. Setelah daunnya gugur atau daunnya mengalami leaching, ini istilahnya leaching, kehilangan karena hujan, akan jatuh kembali ke tanah, memperkaya bagian tanah untuk selanjutnya kembali diserap oleh tumbuhan. Jadi proses ini berlangsung seperti siklus. Transfer senyawa organik, terutama karbohidrat, dari daun ke bagian lain terjadi melalui phloem. Jadi kebalikan dari silem. Sayatan transverse membuktikan bahwa terjadinya akumulasi karbohidrat, nitrogen organik, dan unsur mobile seperti fosfor dan kalsium di bagian atas. Kemudian di bagian bawah tidak terdapat unsur senyawa tersebut, artinya hanya terdapat pada area phloem. Kalau kalian perhatikan sayatan melintang dari batang itu kan biasanya bagian phloem itu terdapat di luar silem. Jika di sini silem, misalnya phloem itu di bagian luarnya. Nah, jika disayat, maka hanya pada bagian luar inilah yang terdapat nitrogen, fosfor, dan kalium. Cairan phloem terutama mengandung sukrosa, sedikit rafinosa, starch, dan verbukosa. Pengangkutan dalam sel phloem memerlukan sel hidup yang aktif sepanjang lintasannya dan tidak dapat digantikan oleh bagian batang yang telah mati. Mobilitas unsur hara mineral dalam phloem bervariasi. Kalium, rubidium, natrium, magnesium, fosfor, sulfur, dan klor mobilitasnya itu tinggi. Jadi mudah ditranslokasikan dari daun. Besi, seng, tembaga, mangan, dan molibdat mobilitasnya sedang. Sedangkan kalium, lithium, strontium, barium, dan boron termasuk immobil. Jadi begitu sudah sampai ke daun atau ke area di mana dia mengalami penumpukan, biasanya tidak akan berpindah tempat. Tembaga, seng, dan sulfur biasanya bersifat mobile pada konsentrasi tinggi. Mobilitas rendah jika pada tanaman yang mengalami kekurangan unsur tersebut. Natrium, fosfor, kalium sangat mobile dan biasanya paling mudah diamati ketika terjadi defisiensi. Gejalanya mudah diamati. Proses translokasi dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya suhu. Tadi karena translokasi berkaitan erat dengan transpirasi, jika suhu meningkat, transpirasi meningkat, maka translokasi juga akan meningkat. Cahaya juga. Peningkatan transpirasi juga akan menyebabkan peningkatan translokasi. Kekurangan air, transpirasi turun, translokasi juga akan turun. Pengaturan metabolik, semakin tinggi metabolisme, maka akan semakin cepat pula proses translokasi. Untuk lebih jelasnya mengenai translokasi, silakan diperhatikan video pembelajaran berikut. In this video, we're going to take a look at the mass transport systems of plants. So we'll explore how they transport their sugars, which is known as translocation, and their water, through transpiration. Plants make their own sugars through photosynthesis, but all of this photosynthesis happens in the leaves. So in order to share these sugars with the rest of the plant, so that they can be used for energy, they have to be transported somehow. This process is known as translocation, and it's mainly achieved by phloem cells.
which are arranged end to end to form long columns that we call phloem tubes. If you look closely though, you can see that in between the adjacent cells there are lots of small pores or gaps, and these pores enable the movement of cell sap, which is basically a liquid mixture of water and sugar. This means that the sugars that were made in the leaves can be transported long distances through multiple cells. Once the sugars finally make it to whatever cells they're going to, they can be used for two things, either directly for energy, or they can be stored so that they can be used for energy later. And one last thing to point out is that the phloem can transport substances in either direction, so up or down the plant. Next to the phloem tubes, we have xylem tubes. These are also made up of a column of cells, but this time they're dead xylem cells with no ends between them, so they effectively form one long hollow tube. And they're strengthened with a material called lignin. Oke, jadi Their role transpirasi is to dan transport both translokasi water terjadi and amino bersamaan ya. ions from the roots Jika up the stem to the transpirasi leaves, terjadi where the pada water can be used in photosynthesis. xilem, translokasi terjadi pada Now, the phloem. weird thing about the movement of water through a plant is that the entire thing is driven by the evaporation of water from the leaves. If you imagine all the water molecules as being arranged in one long chain, then every time that water evaporates from the leaf out of the stomata, it drags the rest of the chain up slightly, pulling along another Di water proses molecule to yang replace it. sudah dijelaskan And as sebelumnya, water is yaitu continually kohesi evaporating, dan because adesi, remember the stomata need to be open to let in the carbon dioxide, gaya tarik there will be a menarik steady stream antara of water flowing up the molekul-molekul air yang plant. menyebabkan naiknya molekul Now, the air dari terms that you need tanah to ke use daun. when you're discussing this stuff can be a bit unclear. But basically, we call the evaporation of water from the leaves transpiration. And the chain of water molecules is known as the transpiration stream. There's always going to be at least a little bit of transpiration taking place, but the rate of transpiration can vary a lot, and there are four main factors that influence this rate: light intensity, temperature, Transpirasi, airflow, and intensitas humidity. cahaya, suhu, The brighter the light pergerakan intensity, udara, dan the more kelembaban. photosynthesis that can take place, which means that more stomata will have to be open Semakin to let in the terang, carbon dioxide semakin required for cepat photosynthesis. proses fotosintesis, semakin And at the cepat same time, transpirasi. more water can evaporate, which means a higher rate of transpiration. Whereas at night time, when there's no photosynthesis happening because it's dark, the stomata will be closed, and so there's very little transpiration. When it comes to temperature, the warmer it is, the higher the rate of transpiration, because the particles of water will have more energy, and so they're more likely to evaporate and diffuse out of the stomata. To understand the effects of airflow and humidity, it's worth taking a quick look at the inside of the leaf, and at how water diffuses out of it. Because water is continually being brought up from the roots, the inside of the leaf is going to have a much higher concentration of water than the outside. And this provides a concentration gradient down which the water can diffuse out of the leaf. So if you think about it, the rate of transpiration is really going to depend on the strength of this gradient. When airflow is high, for example it's really windy, then the water molecules that leave the leaf are quickly going to be blown away. And so the concentration gradient between the inside and outside is going to be kept high, increasing the rate of transpiration. While with humidity, which is a measure of how much water vapor is in the air, more humid air will decrease the rate of transpiration, because the large amount of water in the moist air will decrease the concentration gradient, meaning that less water is going to diffuse out, and so we have less evaporation overall. And that's everything for today. If you enjoyed it, then please do give us a like, and we'll see you next time. Sekian penyampaian materi mengenai absorpsi, transpirasi, dan translokasi. Seperti biasa, presensi kehadiran dan jawaban pertanyaan dapat diisi pada link Google Form yang disampaikan di layar. Paling lambat hari Kamis tanggal 12 November. Saya tutup kuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.